udah berat udah jadi ya? Iya. Lama-lama berat, Bo, adonannya. Jadi bisa langsung kita cicipi. Enak kalau soalnya. Menikmati tahu goreng dengan cabai rawit, itu sih udah biasa. Nah, saya mau ngajakin Anda untuk menikmati tahu dengan cara yang berbeda dan pastinya unik. Nah, pasti penasaran ya? Stay tune ya di Dulu Sekarang. Bayar dulu nih. Bapaknya mana? Sejak dulu hingga sekarang, bahan pangan murah meriah ini sudah jadi primadona orang Indonesia. Tahu juga nggak pandang kelas. Dari warung sampai restoran bintang 5, tahu bisa dengan mudah kita temukan. Banyaknya penggemar membuat salah satu gerai di kawasan Kelapa Gading membuka warung serba tahu. Eits, tapi bukan tahu biasa loh. Halo Mbak Rika. Nah, nih buat pemirsa yang udah bosen ya makan tahu goreng, kali ini kita mau bikin olahan tahu yang sedikit berbeda. Kita mau bikin apa, Mbak? Bistik tahu. Tuh, bistik tahu. Kayaknya enak ya, Mbak. Biasanya kan bistik itu sih cuma daging aja ya. Sekarang ada tahunya. Nah, ini bahan-bahannya udah siap. Kita mau bikin. Oh, harus pakai sarung tangan ya, Mbak ya? Dulu yang namanya bistik pasti terbuat dari daging. Sekarang ada tahunya. Iya, bistik tahu dibuat menggunakan campuran daging sapi giling dengan tahu yang sudah dilumatkan. Sedikit bumbu halus, kecap manis, campuran tepung terigu dan tepung kanji, serta ditambah telur dan bawang bombay. Kalau adonan bistik sudah tercampur rata, tambahkan bawang bombay. Oke, wow, panas ternyata bawang bombaynya. Baru ditumis sih. Oh gitu, berarti harus bawang bombay tumis ya? Ini sudah ditumis. Masuk semuanya? Iya, masih semua. Lanjut, tambahkan semua sisa bahan. Aduk sampai semua bahan tercampur dengan sempurna. Ini udah jadi belum Mbak adonannya? Udah jadi. Kalau udah berat udah jadi ya? Iya. Lama-lama berat, Bo, adonannya. Sejak awal diperkenalkan pada abad ke-15, bistik memang diolah dengan cara dipanggang menggunakan sedikit lemak. Makanya, untuk mendapatkan rasa bistik yang autentik, dipakai mentega yang terbuat dari lemak hewani. Tunggunya berapa lama lagi nih matangnya? Tergantung bawahnya udah kering apa belum sih, Kak? Biasanya kira-kira berapa lama? 5 menit kan? 5 menit lagi. Tunggu dibuka. Ya, jangan buru-buru ya, karena bagian bawahnya harus matang terlebih dulu. Sebelum kemudian dibalik untuk mematangkan sisi atasnya. Selayaknya sajian bistik, bistik tahu pun disajikan bersama potongan sayuran, kentang, dan saus. Ini dia bistik tahunya. Wah, kayaknya enak nih. Ada juga nih inspirasi lain dari gerai ini. Kalau biasanya tahu disajikan panas, yang satu ini beda. Namanya chilled tofu. Sesuai dengan namanya, tahu ini disajikan dalam keadaan dingin. Bikinnya pun super gampang. Bisa kok dicobain di rumah.
Sediakan 1 buah tahu sutra dingin, daun bawang, saus kecap asin yang sudah didinginkan, dan bonito flakes yang berasal dari file ikan bonito yang dikeringkan. Nah, mudah kan? Gak cuma diolah menjadi makanan aja. Di sini tahu juga disulap jadi roti loh. Ada donat tahu yang 50% adonannya mengandung tahu. Ada juga roti pizza yang terbuat dari sari kedelai. Gerai ini juga menyediakan tahu segar yang siap untuk dibawa pulang. Iya, semua olahan tahu di sini memang dibuat dari tahu produksi sendiri. Kita awalnya sih dari isu formalin. Nah, dari situ kita coba-coba bikin tahu. Dari tahu karena kita maunya kasih customer yang nggak ada pengawetnya, jadi kan gampang rusak. Lifetime hanya 3 hari, jadi hari ini bikin, besok sudah tidak bisa dijual. Karena sayang kan, jadi kita olah gitu. Akhirnya lama-lama tamu tertarik juga untuk coba dan makan. Tahu memang gak bisa lepas dari menu makanan sehari-hari orang Indonesia. Walaupun kerap bersanding dengan tempe, tahu sendiri hadir jauh lebih dulu ketimbang tempe. Tahu pertama kali muncul pada zaman dinasti Han di tahun 164 sebelum Masehi. Wih, tua banget ya. Penggemar tahu harus berterima kasih nih kepada Liu An, cucu pendiri dinasti Han, karena dari tangannya lah tahu lahir. Dulu ilmuwan yang juga tertarik pada ilmu kimia ini menggunakan air laut untuk menggumpalkan tahu loh. Dibawa oleh para perantau, tahu pun menyebar ke seluruh negeri termasuk ke Indonesia. Buat Anda yang penasaran dengan rasa tahu asli asal Tiongkok, boleh nih menyambangi pabrik tahu yang ada di kota Bandung ini. Di sini tahu masih diolah menggunakan resep turun-temurun asli Tiongkok sejak tahun 1940. Wow, banyak banget. Pemirsa DS, saya sedang ada nih di Kerajaan Tahu. Nah, pabrikan satu ini setiap harinya bisa loh memproduksi 800 kg kacang kedelai. Wah, kebayangkan banyaknya gimana. Nah, ini salah satu proses pertamanya nih. Jadi kacang kedelai yang sudah dicuci bersih akan digiling jadi halus seperti ini. Halus banget. Mas, sini mas. Oke ya. Setiap harinya, pabrik yang beroperasi sejak jam 11 malam ini menghabiskan lebih kurang 800 kg kacang kedelai. Semuanya akan dicuci dan direndam hingga bersih sebelum digiling. Kacang kedelai giling akan direndam dengan air mendidih dan didiamkan sampai semua busanya keluar. Wah, ini udah jadi mas, ini sari kedelai ya? Nah, pemirsa ini nih tadi kedelai yang digiling terus dikasih air panas ya, jadi sari kedelai. Cuman ada busanya nih, ini harus dibuang. Ya, ini belum jadi sari kedelai. Ah, belum jadi, oh gitu. Dalam proses menuju sari kedelai, tapi harus dibuang dulu busanya. Banyak juga. Yuk mulai menyaring untuk memisahkan sari kedelai dari ampasnya. Nah, sekarang kita saring ya mas ya. Semuanya mas. Jadi ini pekerjaan mengandung resiko. Lihat nih jilbab saya, baju kena ciprat semuanya. Emang amatir. Aduh. Sari kedelai yang akan terkumpul inilah yang akan direbus dan diproses menjadi tahu. Nah pemirsa, setelah melalui sekian proses panjang ya, akhirnya adonan tahu udah bisa kita cetak. Nah di sini juga unik nih, jadi mencetaknya itu satu-satu dan dibungkus. Nah ini katanya biar tekstur tahunya itu lebih padat dan kadar airnya lebih sedikit gitu. Kalau biasanya tahu dibentuk menggunakan cetakan, tahu yang satu ini spesial karena dibungkus satu persatu.
Selanjutnya, kain pembungkus akan dikencangkan sembari memeriksa porsi tahu yang terlalu kecil supaya bisa ditambah untuk menyamakan ukurannya. Kemudian lanjut proses pengepresan untuk memeras air yang ada di dalam tahu. Sebelum direbus, pastikan semua kain pembungkus tahu sudah dibuka ya. Tapi emang ngerebusnya nggak hancur taunya Mas, diaduk-aduk gitu terus? Enggak, karena airnya aja yang di Oh, airnya aja yang diaduk ya. Oh, jadi gitu, ngerebus tahu biar nggak hancur. Jadi yang diaduk-aduk itu airnya aja, biar tahu yang mengikuti kemana air mengalir. Filosofis banget ya. Udah gitu harus terus diaduk-aduk biar bentuk tahunya tetap bagus, nggak gepeng. Usaha juga ya bikin tahu ya Mas ya. Butuh waktu 30 menit untuk mematangkan tahu-tahu ini. Uniknya, proses perebusan nggak menggunakan api loh, tapi memanfaatkan uap panas. Jadi nggak bakalan ada aroma gosong yang melekat pada tahu. Nah, ini dia tahunya. Yuk kita lihat apakah dia benar-benar padat. Panas. Wow, lihat tuh padat banget ya tahunya. Dan ini sebenarnya sudah matang, jadi bisa langsung kita cicipin. Langsung aja kita makan. Enak kalau tahunya gurih, padat, lembut. Wah, apalagi dia digoreng tepung, akan pakai sambal, enak banget. Dulu, semua tahu punya tekstur yang sangat padat. Namun di negeri Sakura, Jepang, resep tahu asli Tiongkok dimodifikasi menjadi tahu yang lebih lunak, lebih putih, dan cita rasa yang lebih gurih. Saking lembutnya tekstur tahu yang satu ini, nama sutra pun melekat padanya. Aslinya nih, bahan bakunya sama aja. Tapi proses pembuatannya nih yang sedikit berbeda. Kalau tahu padat dibungkus satu persatu, untuk adonan tahu sutra cukup dicetak dalam cetakan kayu. Kemudian press menggunakan pemberat. Proses pengepresan singkat inilah yang membuat tekstur tahu sutra jadi lembut, sebab kandungan airnya masih banyak. Ini resep juga kita sudah turun-temurun ya. Dari kakek saya ke ayah saya, nah sekarang di saya. Kalau dari proses kita menggunakan uap karena panas yang dihasilkan oleh uap itu lebih tinggi. Sehingga untuk proses pemasakan lebih sempurna daripada kita pakai tenaga panas yang lain. Pemirsa DS, gak cuma negeri Jepang. Resep tahu di Indonesia juga mengalami penyesuaian dengan daerah setempat. Jadi nggak heran ada banyak jenis tahu yang kita kenal, seperti tahu bungkeng yang kita kenal dengan tahu Sumedang, tahu pong asal Semarang, dan juga tahu susu asal Lembang. Sama-sama berbahan baku sari kedelai, bedanya adonan tahu yang satu ini dibumbui dengan mentega, susu murni, garam, dan biang tahu. Uniknya lagi, kalau tahu biasa direbus dalam air yang dibumbui dengan garam, tahu susu biasanya direbus dengan campuran bawang putih giling. Proses inilah yang membuat teksturnya jadi lembut dan punya rasa yang yummy. Informasi menarik soal tahunya masih lanjut ya, setelah yang satu ini.